Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Apriliani, mahasiswi PHI 4C Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi agen-agen sosialisasi. Agen-agen sosialisasi. Sebelum kita mempelajari agen-agen sosialisasi, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih itu sosialisasi. Nah, nantinya yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian sosialisasi, kemudian ada pengertian sosialisasi menurut para ahli, jenis-jenis sosialisasi, dan yang terakhir mengenai agen-agen sosialisasi. Pengertian sosialisasi adalah proses belajar seseorang dalam memperoleh pengetahuan dan tempat individu belajar menjadi anggota di dalam masyarakat, serta mampu bersikap baik terhadap kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kemudian tujuan dari sosialisasi. Yang pertama, memberikan kemampuan dan pengetahuan terhadap individu untuk hidup bermasyarakat. Memberikan kemampuan kepada individu untuk menyesuaikan diri ataupun beradaptasi dengan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mengetahui posisi atau perannya dalam masyarakat agar dapat bertindak atau berperilaku sesuai dengan perannya di masyarakat. Yang keempat, menjaga keutuhan masyarakat. Dengan ini, setiap individu dapat melakukan interaksi dengan sama lain atau baik didasari oleh perannya masing-masing. Kemudian, pengertian sosialisasi menurut para ahli, yaitu yang pertama nanti pengertian sosialisasi menurut Paul B. Hurton dan Chester L. Hunt. Kemudian yang kedua, David B. Brinkerhoff dan Lynn K. Kemudian yang ketiga, pengertian sosialisasi menurut James W. van der Zanden. Yang pertama, pengertian sosialisasi menurut Paul B. Hurton dan Chester L. Hunt, yaitu sosialisasi merupakan suatu proses di mana seseorang menginternalisasikan norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga berkembang menjadi satu pribadi yang unik. Kemudian sosialisasi menurut David B. Brinkerhoff dan Lynn K. Sosialisasi merupakan suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk partisipasinya dalam institusi masyarakat nasional. Untuk partisipasinya dalam institusi nasional. Kemudian yang ketiga, menurut James W. van der Zanden, yaitu sosialisasi merupakan proses interaksi sosial di mana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Jenis-jenis sosialisasi. Di sini jenis-jenis sosialisasi ada dua. Yang pertama sosialisasi primer dan yang kedua sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer yaitu sosialisasi yang pertama dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat, atau sosialisasi ini terjadi di lingkungan keluarga. Sosialisasi ini berlangsung pada saat anak-anak. Pada sosialisasi ini, individu hanya diperkenalkan dengan anggota keluarganya saja, belum secara luas. Kemudian yang kedua, sosialisasi sekunder. Proses sosialisasi ini yaitu proses sosialisasi sekunder setelah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam proses sosialisasi ini, individu mengenal sektor-sektor baru yang ada di masyarakat, seperti di lingkungan kerja, media massa, sekolah, lingkungan bermain, dan lain sebagainya. Kemudian, agen-agen sosialisasi.
agen-agen sosialisasi yaitu bisa diartikan sebagai pelaku atau yang melakukan atau seseorang atau individu yang berlangsung atau melakukan sosialisasi. Di sini agen-agen sosialisasi yang dibahas ada 4. Yang pertama, agen sosialisasi keluarga, yang kedua teman sebaya, yang ketiga sekolah, dan yang keempat media massa. Yang pertama, agen sosialisasi keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama kali berhubungan dengan anak atau individu. Nah, melalui keluarga di sini dapat diartikan sebagai media utama yang dikenal dengan istilah media sosialisasi primer. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai-nilai dan kepercayaan kepada anak yang mempunyai tugas dalam masyarakat nantinya. Nah, keluarga merupakan awal pembentukan kepribadian. Sosialisasi yang terjadi dalam keluarga, misalnya ketika saat individu tersebut makan bersama, kemudian ketika kumpul-kumpul bersama keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu agen sosialisasi teman sebaya. Teman dapat memberi pengaruh proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruhnya yaitu pada masa remaja yang lebih banyak membentuk kepribadian seorang individu. Melalui lingkungan teman sepermainan, individu dapat mempelajari nilai-nilai dan norma-norma serta interaksinya dengan orang lain yang bukan anggota keluarganya. Nah, contoh sosialisasi yang sering terjadi di lingkungan pertemanan yaitu seperti bermain, bercanda, bekerja sama, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu agen sosialisasi sekolah. Setelah individu mengalami pertumbuhan, ia akan dihadapkan pada tempat sosialisasi yang lebih besar yaitu sekolah. Sekolah memiliki tempat dan lingkungan yang sangat mendukung bagi semua orang untuk belajar dan melatih keterampilan serta kemandiriannya. Contoh sosialisasi yang terjadi di lingkungan sekolah yaitu seorang guru berinteraksi dengan para siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang terakhir yaitu tentang agen sosialisasi media massa. Media massa dapat memberikan informasi-informasi baru yang belum diketahui, baik itu positif maupun negatif. Banyak informasi yang tercipta, baik itu dari media massa maupun media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Melimpahnya berita bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk, atau sesuatu yang ada dalam media massa itu ada dampak positif dan juga negatifnya. Oleh karena itu, sangat perlu kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi sosial media yang sekarang sedang digandrungi masyarakat ini. Nah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon